Ruang kerja Nadira di lantai 28 gedung Narada Logistics terasa lebih dingin dari biasanya, menembus lapisan blus sutra yang ia kenakan. Aroma kopi hitam yang mulai mendingin di atas meja kaca berbaur dengan wangi pengharum ruangan beraroma sandalwood. Di luar jendela panorama yang menampilkan lanskap kota Jakarta, hujan turun menderas, seakan mencerminkan badai yang tengah bergemuruh di dalam kepalanya. Nadira mengusap layar ponselnya dengan ibu jari yang sedikit gemetar. Cahaya dari layar menyorot wajahnya yang tegang. Di sana, pada aplikasi pesan singkat, grup obrolan alumni SMA Harapan terus berdenting, saling bersahutan tanpa henti. Namun, hanya satu pesan yang membuat dada Nadira terasa sesak. Seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas paru-parunya. Fania Aurelia. Gimana Nadira sang CEO tangguh? Besok malam di Grand Astoria bawa pasangan kan? Kudengar dari anak-anak, kamu belum ada gandengan ya sejak putus dari Dimas dulu? Atau mau datang sendiri lagi kayak tahun-tahun lalu? Sayang loh, karier sukses tapi ranjang dingin terus. Kalimat itu diakhiri dengan emoji tertawa yang membuat darah Nadira mendidih. Ia meletakkan ponselnya dengan kasar ke atas meja, menghasilkan bunyi benturan keras yang menggema di ruangan sepi itu. Ia adalah seorang Chief Executive Officer di salah satu perusahaan logistik terbesar. Ia membawahi ratusan karyawan laki-laki yang menunduk segan padanya. Ia memenangkan tender-tender gila yang memutar miliaran rupiah setiap harinya. Namun, di mata Fania dan sirkel sosialita piciknya, Nadira hanyalah perempuan lajang berusia 32 tahun yang gagal dalam kehidupan asmara, sebuah trofi cacat. Nadira memejamkan mata, menarik napas panjang, mencoba menekan egonya yang tercabik. Reuni itu tinggal 24 jam lagi. Fania pasti akan membawa suaminya, Dimas, mantan kekasih Nadira yang kini menjabat posisi strategis di sebuah bank ternama. Fania sudah merebut Dimas darinya belasan tahun lalu, dan besok malam, wanita itu jelas berniat menjadikannya bahan tertawaan untuk kedua kalinya. Aku tidak akan membiarkan Jalang itu menang, desis Nadira pelan. Suaranya terdengar serak, beradu dengan deru pendingin ruangan. Ia harus membawa seseorang. Seseorang yang bisa membungkam mulut Fania. Seseorang yang jauh lebih hebat, lebih kaya, lebih karismatik daripada Dimas. Tapi siapa? Waktunya terlalu mepet untuk menghubungi biro jodoh elit atau mencari kenalan pria yang bersedia memainkan sandiwara konyol ini. Mata Nadira tanpa sengaja jatuh pada buku jurnal hariannya, lalu bergerak ke arah interkom, di sudut meja. Sebuah nama melintas di benaknya. Nama yang baru 3 bulan terakhir ini mengisi jadwal rutinitasnya setiap pagi dan malam. Raka, sopir pribadinya. Nadira menelan ludah. Ide itu terdengar sinting, bahkan melanggar batas profesionalisme yang selalu ia junjung tinggi. Namun, semakin ia memikirkannya, semakin ide itu terasa masuk akal. Raka memiliki postur tubuh yang luar biasa tegap, bahu yang lebar, dan rahang tegas. Pria itu jarang bicara, tidak pernah ikut campur, namun memiliki aura ketenangan yang anehnya selalu membuat Nadira merasa aman. Jika Raka didandani dengan setelan jas mahal, tidak ada yang akan menyangka bahwa pria itu adalah pengemudi yang digaji 5 juta sebulan. Tanpa memberi dirinya waktu untuk ragu, Nadira menekan tombol interkom. Raka, tolong naik ke ruangan saya sekarang. Hanya butuh waktu 3 menit hingga ketukan halus terdengar di pintu kayu ek ganda ruangannya. Masuk, ucap Nadira. Pintu terbuka. Raka melangkah masuk dengan langkah tanpa suara yang selalu menjadi ciri khasnya. Ia mengenakan seragam safari gelap yang disetrika licin, rambutnya disisir rapi ke belakang, memperlihatkan gurat wajah yang maskulin, namun menyimpan misteri yang tak bisa Nadira baca. Sorot matanya yang setajam elang menatap Nadira langsung, sebuah kebiasaan yang terkadang membuat sang CEO merasa dialah yang sedang diintimidasi. Ada yang bisa saya bantu, Bu Nadira? Suara bariton Raka terdengar tenang, berat, dan membumi, dan Nadira berdeham, tiba-tiba merasa tenggorokannya sangat kering. Ia berdiri dari kursi kulit kebesarannya, melangkah perlahan mengitari meja kerja. Duduklah, Raka.
Raka menatap kursi tamu di depannya sejenak, lalu duduk dengan punggung tegak. Tangannya bertumpu rileks di atas paha. Ia menunggu dalam diam yang sabar. Saya tidak akan berbasa-basi. Nadira memulai, melipat kedua lengannya di depan dada, sebuah gestur defensif yang tak bisa ia sembunyikan. Besok malam, saya harus menghadiri reuni akbar SMA di Hotel Grand Astoria. Ini bukan sekadar acara makan malam. Ini adalah medan perang bagi saya. Raka tidak memberikan reaksi berlebihan. Ia hanya memiringkan kepalanya sedikit. Lalu, di mana letak tugas saya, Bu? Apakah saya harus standby di lobi hotel lebih lama? Tidak, sela Nadira cepat. Jantungnya berdebar kencang. Kamu tidak akan menunggu di lobi. Kamu akan masuk ke dalam ballroom itu bersama saya. Nadira menatap mata Raka dalam-dalam, mencari jejak penolakan. Saya ingin menyewamu di luar kapasitasmu sebagai sopir. Saya ingin kamu berpura-pura menjadi suami saya. Keheningan yang pekat langsung mengambil alih ruangan. Suara hujan di luar terasa semakin keras. Raka tidak berkedip. Ekspresinya tak berubah, namun ada kilatan aneh di kedalaman matanya. Sesuatu yang luput dari pengamatan Nadira yang tengah dilanda kepanikan batin. Suami? Ulang Raka pelan. Kata itu meluncur dari bibirnya dengan nada yang sulit ditebak. Setengah menguji, setengah menimbang. Nadira mengangguk, memaksa dirinya tetap terlihat berkuasa. Ya, suami. Namamu tetap Raka, tapi besok malam, di depan teman-teman saya, profesimu adalah seorang pengusaha minyak, pemilik blok migas raksasa. Kamu harus bersikap karismatik, penuh percaya diri, dan mendominasi. Kamu tidak perlu banyak bicara soal teknis. Cukup senyum, rangkul pinggang saya, dan biarkan saya yang mengendalikan alur pembicaraan. Nadira melangkah mendekat, aroma parfum mewahnya menguar di udara, bercampur dengan wangi maskulin yang bersih dari tubuh Raka. Ini hanya untuk 5 jam. Lanjut Nadira. Nadanya melembut, menyelipkan permohonan yang putus asa. Dari jam 7 malam sampai jam 12. Sebuah kontrak 5 jam. Untuk sandiwara ini, saya akan membelikanmu setelan jas pesanan khusus malam ini juga. Dan sebagai upah, Nadira mengambil napas sejenak. Saya akan memberikan bonus tunai setara dengan 6 bulan gajimu. Kamu bisa menggunakannya untuk apa saja. Besok pagi, uang itu sudah ada di rekeningmu. Raka menundukkan pandangannya. Ia melihat kedua telapak tangannya sendiri yang sedang beristirahat di atas paha. Tangan yang kasar, penuh kapalan di beberapa bagian, bukti dari masa lalunya yang sengaja ia sembunyikan rapat-rapat. 6 bulan gaji seorang sopir. Nominal yang bagi keluarga aslinya bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan anggur di meja makan malam. Namun bagi seorang Nadira, itu adalah tawaran tertinggi untuk menyelamatkan harga dirinya yang terluka. Raka kembali mengangkat wajahnya, menatap lurus ke dalam manik mata Nadira. Ia bisa melihat kerentanan yang berusaha disembunyikan mati-matian oleh wanita kuat di hadapannya ini. Ketakutan akan penghakiman sosial, ketakutan akan pandangan merendahkan dari orang lain. 6 bulan gaji untuk 5 jam, gumam Raka. Ia menghela napas pendek. Apakah ibu yakin saya bisa memerankan seorang pengusaha minyak yang meyakinkan? Bagaimana jika saya mempermalukan ibu? Kamu tidak akan mempermalukanku, Raka. Potong Nadira tajam. Kamu punya pembawaan yang tenang. Kamu tidak norak. Kamu hanya perlu mengikuti instruksiku. Setelah jam 12 malam berlalu, semuanya selesai. Rahasia ini terkubur di ruangan ini. Kamu kembali menjadi sopirku, dan aku atasanmu. Sepakat. Raka terdiam selama beberapa detik yang terasa menyiksa bagi Nadira. Di balik setelan safarinya, putra mahkota dari kerajaan bisnis Adi Pratama itu menyimpan senyum geli sekaligus simpati yang mendalam. Ia sedang mencari seorang wanita yang menilainya bukan dari seberapa tebal dompetnya. Dan kini, ironisnya, wanita yang selama 3 bulan ini ia perhatikan diam-diam justru membayarnya untuk menjadi pria kaya raya. Baik, Bu Nadira, jawab Raka akhirnya, suaranya mantap dan tanpa ragu. Ia berdiri, menyejajarkan tingginya yang mengintimidasi dengan Nadira. Saya terima kontrak 5 jam tersebut. Besok malam saya adalah suami Anda.
Nadira membuang napas yang sejak tadi tanpa sadar ia tahan. Rasa lega membanjiri dadanya bak air bah. Ia mengulurkan tangannya, dan Raka menyambutnya. Jabatan tangan itu terasa kokoh, hangat, dan sangat meyakinkan. Nadira tidak pernah menyadari bahwa di balik senyum tipis sopirnya itu, keputusan nekat malam ini tidak hanya akan membungkam Fania, tetapi juga menjungkir balikan seluruh hidup dan pandangannya tentang dunia selamanya. Kilauan lampu gantung kristal bohemian di lobi Hotel Grand Astoria membiaskan cahaya keemasan yang mewah, mengusir bayangan malam di luar sana. Namun, bagi Nadira, kemegahan itu terasa bagai dinding penjara yang siap meremukkannya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengisi paru-parunya dengan udara yang beraroma lili putih dan parfum mahal, namun dadanya tetap terasa sesak. Gaun zamrud sutranya melekat sempurna, tapi di balik keanggunan itu, jantungnya berdebar liar, layaknya buronan yang melangkah ke tiang gantungan. Anda terlihat tegang, Nadira. Bernapaslah. Suara bariton yang berat dan tenang itu menyapu telinga Nadira. Ia menoleh ke samping, menatap pria yang baru 3 bulan ini memegang kemudi mobilnya. Raka. Malam ini, pria itu tampak seolah terlahir untuk mengenakan setelan jas bespoke berwarna midnight blue tersebut. Bahunya yang tegap, rahangnya yang tegas, serta sorot matanya yang tajam memancarkan karisma yang sama sekali tidak mencerminkan upah bulanannya. Tidak ada jejak sopir yang biasa membukakan pintu mobil dengan kepala menunduk. Yang berdiri di sampingnya saat ini adalah seorang pria dengan dominasi yang membuat setiap mata diam-diam mencuri pandang. Ini bukan sekadar makan malam, Raka, bisik Nadira, suaranya sedikit bergetar. Ini medan perang. Ingat semua yang kita bicarakan. Kau pengusaha minyak, kau sibuk, kau elegan, dan kau suami Anda yang sangat mencintai Anda. Potong Raka halus. Pria itu menyodorkan lengannya. Percayakan pada saya. Dengan keraguan yang masih membayangi, Nadira menyelipkan tangannya ke lengan Raka. Sentuhan itu hangat dan kokoh. Ketika pintu ganda menuju Grand Ballroom terbuka, alunan musik jazz klasik langsung menyambut mereka, bercampur dengan denting gelas kristal dan dengung percakapan ratusan alumni SMA elit tersebut. Di tengah lautan manusia berbusana mewah itu, mata Nadira langsung menangkap sosok Fania. Mantan rivalnya itu mengenakan gaun merah menyala, dikelilingi oleh para pengikut setianya bak seorang ratu. Fania sedang tertawa lepas, namun tawanya seketika terhenti saat tatapannya berserobok dengan Nadira. Senyum merendahkan yang biasa terukir di bibir, berlapis lipstik crimson itu memudar selama sepersekian detik, digantikan oleh kilat keterkejutan saat melihat pria yang mendampingi Nadira. Fania segera memperbaiki ekspresinya, merapikan gaunnya, dan berjalan menghampiri mereka bagai predator yang melihat mangsa baru. Di belakangnya, suaminya, Dimas, seorang eksekutif bank terkemuka, mengekor dengan wajah arogan yang khas. Nadira, sayang, astaga, kamu benar-benar datang. Sapa Fania dengan nada tinggi yang dibuat-buat. Suaranya sengaja dikeraskan agar meja-meja di sekitar mereka menoleh. Mata Fania dengan cepat memindai Raka dari ujung rambut hingga ujung sepatu pantofelnya yang mengkilap. Dan ini pasti pendamping yang selalu kamu sembunyikan itu. Nadira menegakkan punggungnya, memaksakan senyum elegan. Fania, kenalkan, ini Raka, suamiku. Raka mengangguk sopan, ekspresinya tenang, tidak terintimidasi sedikit pun oleh tatapan menyelidik Fania maupun Dimas. Malam, saya Raka. Raka? Hanya Raka? Dimas menyela, menyodorkan tangannya. Dimas, suami Fania, kudengar dari istriku, Anda bergerak di bidang perminyakan, eksplorasi atau distribusi. Keduanya sebenarnya, jawab Raka santai. Suaranya mengalir tanpa beban, memancarkan otoritas alamiah. Tapi saya lebih banyak memantau operasional blok-blok di pesisir akhir-akhir ini. Logistiknya cukup menantang, tapi disitulah keahlian istri saya sangat membantu. Raka menatap Nadira dengan senyum penuh kasih yang terlihat begitu nyata. Membuat dada Nadira berdesir aneh. Dimas tampak terkesan, sementara Fania menyipitkan matanya, tidak suka melihat Nadira mendapatkan angin segar. Wah, luar biasa,
Mari, duduk bersama kami di meja VIP. Kita harus mengobrol lebih banyak. Malam itu awalnya berjalan jauh lebih mulus dari perkiraan Nadira. Raka memainkan perannya dengan kesempurnaan absolut. Ia menimpali setiap candaan bernada bisnis dari Dimas dengan cerdas, menuangkan champagne untuk Nadira dengan kelembutan yang membuat beberapa teman wanita mereka berbisik iri, dan memancarkan pesona kelas atas yang tak terbantahkan. Nadira mulai menghela napas lega. 6 bulan gaji, batinnya, itu harga yang sangat murah untuk kemenangan ini. Namun, Fania bukanlah wanita yang mudah menyerah. Ketidaksempurnaan adalah makanan utamanya, dan ia sangat peka terhadap bau kebohongan. Matanya yang tajam bagai elang tak henti-hentinya memperhatikan setiap gerak-gerik Raka. Saat pelayan menyajikan hidangan utama, Raka meraih gelas air mineralnya. Lengan jasnya sedikit tersingkap, memperlihatkan pergelangan tangan dan telapak tangannya. Di saat yang sama, Fania yang duduk di seberangnya dengan sengaja menjatuhkan serbetnya ke meja, mencondongkan tubuhnya, dan tatapannya terkunci pada tangan Raka. Mata Fania membulat sesaat, sebelum seringai berbisa perlahan mengembang di wajahnya. Ia menemukan celahnya. "Mas Raka," panggil Fania tiba-tiba, memotong pembicaraan hangat di meja itu. Nada suaranya berubah, lebih tajam, lebih dingin. "Tadi Anda bilang Anda sering memantau operasional blok. Apakah itu berarti Anda juga ikut mengebor minyaknya sendiri?" Meja mendadak hening. Nadira mengerutkan kening, merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. "Pertanyaan macam apa itu, Van?" "Aku hanya penasaran, Dir." Fania tersenyum sinis, lalu dengan gerakan cepat, ia meraih tangan kanan Raka yang berada di atas meja, seolah ingin melihat kancing manset jas pria itu. Namun, tujuannya bukan itu. Ia membalikkan telapak tangan Raka, memperlihatkannya kepada semua orang di meja. "Ya ampun," seru Fania dengan volume suara yang sangat keras, memecah alunan musik jazz dan menarik perhatian meja-meja di sekeliling mereka. "Tangan yang kasar sekali. Lihat ini, Dimas. Lihat kapalan di jari-jari dan telapak tangan ini." Jantung Nadira seakan berhenti berdetak. Ia menatap telapak tangan Raka. Benar, telapak tangan itu tebal, kasar, dan dipenuhi jejak kerja keras fisik, jejak dari memutar kemudi, mengganti ban, dan merawat mesin. Itu bukan tangan seorang eksekutif yang hanya mengetik di laptop atau memegang pena Mont Blanc. "Fania, lepaskan tangan suamiku," desis Nadira, wajahnya mulai memucat. Ia mencoba menarik tangan Raka, tapi Fania malah berdiri, mengangkat tangannya sendiri untuk mencari perhatian lebih banyak orang. "Suami? Pengusaha minyak?" Fania tertawa melengking, tawa yang mengiris harga diri Nadira berkeping-keping. "Jangan bercanda, Nadira. Pengusaha minyak mana yang tangannya seperti pekerja kasar begini? Ini tangan kuli, atau jangan-jangan ini sopir yang kau dandani dengan jas sewaan." Bisik-bisik langsung meledak di penjuru ballroom. Ratusan pasang mata kini menatap ke arah meja mereka, penuh dengan rasa ingin tahu, ejekan, dan cemoohan. Teman-teman SMA yang sedari tadi bersikap manis kini mulai menutupi mulut mereka, tertawa merendahkan. "Astaga, Nadira," ucap Fania. Suaranya meneteskan bisa, dan rasa kasihan yang palsu. "Kami tahu kau selalu perfeksionis dan tidak mau kalah. Tapi sampai menyewa sopir atau kuli angkut di perusahaan logistikmu untuk jadi suami pura-pura? Serendah itukah harga dirimu sekarang karena tidak laku-laku?" "Fania, cukup." Nadira berdiri, napasnya memburu. Wajahnya panas, terbakar oleh rasa malu yang tak tertahankan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Seluruh kebanggaan yang ia bangun susah payah runtuh dalam hitungan detik. Ia terpojok, telanjang di hadapan masa lalunya. Diadili oleh tatapan menghakimi dari orang-orang yang selalu menunggunya jatuh. Ia melirik Raka, berharap pria itu melakukan sesuatu, memberikan alibi, mengatakan apa saja. Namun Raka hanya diam, menarik tangannya perlahan dengan raut wajah yang anehnya tetap datar dan tidak terganggu. Ketenangan Raka di tengah badai hinaan itu justru membuat Nadira merasa semakin hancur. Ia merasa sendirian, menanggung malu yang tak terperi.
Udara di sekitarnya seolah tersedot habis. Sandiwara ini telah menghancurkan sisanya. Ia tidak punya lagi tempat untuk bersembunyi. Dinding-dinding kemewahan Grand Astoria seolah bergerak menyempit, siap menguburnya hidup-hidup dalam kehinaan malam itu. Ruangan ballroom, Grand Astoria, mendadak terasa hampa udara. Tawa sinis Vania masih menggema, membentur pilar-pilar marmer berlapis emas, dan meresap ke dalam pori-pori kulit Nadira, bagai racun yang bekerja lambat, namun mematikan. Pandangan mata dari puluhan pasang tamu di meja sekeliling mereka terasa seperti ratusan tusukan jarum es. Nadira menunduk, menatap nanar lantai karpet tebal bermotif floral yang kini seolah menganga, mengundangnya untuk jatuh dan bersembunyi. Jantungnya bergemuruh liar hingga telinganya berdenging hebat. Kuli, sopir. Vania telah meneriakkan kata-kata itu dengan lantang. Tangan Nadira yang dingin dan gemetar meremas gaun sutra zamrudnya sendiri. Ia, seorang CEO yang tak pernah gentar menghadapi serikat pekerja atau negosiasi alot di pelabuhan peti kemas, kini merasa ditelanjangi di tengah badai. Seluruh harga diri yang ia bangun susah payah selama bertahun-tahun runtuh dalam hitungan detik hanya karena sebuah keputusan impulsif yang konyol. Astaga, Nadira. Suara Vania memecah keheningan yang mencekik. Nada suaranya dibuat-buat penuh simpati, namun pupil matanya membesar karena ekstasi kemenangan mutlak. Kamu tidak perlu sebegitunya membohongi kami. Merasa insecure karena belum bersuami hingga menyewa kuli untuk didandani. Sungguh, itu menyedihkan tingkat dewa. Dimas, suami Vania yang berprofesi sebagai eksekutif bank, ikut mendengus, tersenyum merendahkan sambil menyesap anggur merahnya. Sementara itu, Raka yang berdiri di sisi Nadira tidak bergeming sedikit pun. Alih-alih menyembunyikan tangannya yang kasar dan berkapalan dari atas meja, pria itu justru membiarkannya terbuka di bawah pendar cahaya lampu gantung kristal Swarovski. Wajah Raka begitu datar, sebuah ketenangan karismatik yang paradoks dengan badai kepanikan di dada Nadira. Tiba-tiba, gelombang kasak-kusuk baru bermunculan dari arah pintu utama ballroom. Pintu kayu mahoni ganda yang menjulang tinggi itu didorong terbuka lebar oleh dua staf keamanan bersafari hitam. Keheningan canggung di meja Nadira tersapu oleh atensi baru. Sesosok pria paruh baya dengan setelan jas tuxedo hitam pesanan khusus melangkah masuk, diiringi oleh manajer umum hotel dan 3 asisten berwajah tegang. "Itu Pak Dharma," bisik salah satu teman sekelas Vania dengan nada penuh puja. "Pemilik jaringan Grand Astoria. Ya ampun, aku tidak menyangka beliau akan menyapa tamu undangan reuni kita." Mendengar nama itu, Vania segera menegakkan punggungnya, melupakan Nadira sejenak. Wajah angkuhnya berubah 180 derajat menjadi topeng keramahan yang menjilat. Dimas pun buru-buru meletakkan gelas anggurnya dan merapikan kerah jasnya. Sebagai seorang bankir, bisa disapa oleh Dharma, salah satu sosok paling berpengaruh dan konglomerat papan atas di ibu kota, adalah sebuah tiket emas menuju promosi jabatan. Langkah sepatu kulit berlapis kilap milik Pak Dharma berketuk di atas lantai marmer, ritmis, berat, dan penuh wibawa. Ia melewati meja para pejabat daerah dan donatur sekolah, hanya memberikan anggukan tipis yang terkesan dingin saat beberapa orang mencoba menyapanya. Tatapan mata pria paruh baya itu lurus dan tajam, mencari sesuatu di kerumunan. Vania menyenggol lengan Dimas dengan antusias, bersiap menyapa saat rute Pak Dharma tampaknya mengarah tepat ke meja mereka. "Selamat malam, Pak Dharma." Vania memulai dengan senyum termanis yang bisa ia rekayasa. Tangannya berhias cincin berlian sudah setengah terulur di udara. Namun, sesuatu yang sama sekali di luar nalar terjadi. Pak Dharma tidak menoleh pada Vania. Ia berjalan melewati wanita itu seolah Vania hanyalah sebuah manekin tembus pandang, meninggalkan tangan Vania menggantung canggung dan memalukan di udara. Langkah tegas Dharma berhenti tepat di depan Raka, yang masih berdiri santai dengan sebelah tangan, masuk ke dalam saku celana panjangnya. Udara di sekitar meja VIP itu seakan membeku seketika. Pak Dharma, sosok triliuner yang kemunculannya selalu ditunggu-tunggu oleh para politisi dan pengusaha, kini menundukkan kepalanya.
Ia membungkukkan badannya hingga membentuk sudut 90 derajat yang sempurna. Itu bukan sekadar sapaan formal, melainkan gestur penghormatan absolut dari seorang abdi kepada tuannya. "Selamat malam," suara Pak Dharma terdengar berat, menggema di tengah kesunyian yang mendadak menyergap sebagian besar ballroom. "Mohon ampun atas kelalaian dan keterlambatan saya menyambut Anda di properti kami sendiri. Sungguh sebuah kehormatan yang teramat besar bagi manajemen Grand Astoria untuk menerima inspeksi dan kunjungan Anda, Tuan Muda Raka Adipratama." Perang. Bunyi denting garpu perak yang jatuh menabrak piring porselen terdengar sangat nyaring. Dimas menjatuhkan peralatannya, rahangnya seolah lepas dari engselnya. Mulut Vania terbuka sedikit, wajahnya yang beberapa detik lalu bersemu merah karena euforia kemenangan, kini memucat pasi bagai kertas di musim dingin. Matanya melotot horor menatap Pak Dharma yang masih menunduk hormat, lalu beralih perlahan pada Raka, menuntut penjelasan dari realita yang mendadak jungkir balik ini. Adipratama. Nama itu bukan nama sembarangan. Di kalangan elit, bursa saham, dan lingkar kekuasaan ibu kota, nama itu adalah sinonim dari kekuasaan absolut. Keluarga Adipratama adalah penguasa blok migas raksasa di Kalimantan dan Sumatera, pemilik tanah di lokasi-lokasi segitiga emas, dan konglomerat yang perusahaannya menopang urat nadi ekonomi negara. Jaringan Hotel Grand Astoria yang megah ini hanyalah salah satu remah-remah bisnis dari kerajaan raksasa mereka. Nadira berhenti bernapas. Kepalanya berputar begitu dahsyat, hingga ia harus berpegangan pada tepi meja. Ia menoleh perlahan ke arah pria di sebelahnya, dengan mata terbelalak tak percaya. Sopirnya. Pria muda bergaji standar, yang selama 3 bulan terakhir membelikan kopi hitam untuknya setiap pagi, yang mengemudikan sedan perusahaannya menembus kemacetan Jakarta dengan senyum sabar yang menenangkan. "Tuan muda, Raka Adipratama, Adwen Tatinan Tatinad Batan." Mulut Nadira keluh, lidahnya seolah dipaku pada langit-langit mulut. Pikirannya berlari kencang, merangkai ulang kepingan-kepingan ingatan. Pantas saja Raka selalu tahu rute jalan paling privat. Pantas saja gestur tubuhnya saat mengenakan jas malam ini tidak terlihat canggung sedikit pun, melainkan memancarkan wibawa seseorang yang memang terlahir untuk memakai pakaian mahal. "Berdirilah tegak, Pak Dharma." Suara Raka akhirnya mengalun memecah keheningan. Tidak ada nada tinggi, tidak ada keangkuhan norak layaknya orang kaya baru. Hanya sebuah karisma dingin dan memerintah yang menundukkan siapa saja yang mendengarnya. "Anda terlalu berlebihan menarik perhatian. Saya kesini hanya menemani calon istri saya, secara privat. Tolong jangan buat keributan yang tidak perlu." "Tentu, Tuan Muda. Tentu saja. Mohon maafkan kelancangan saya." Pak Dharma menjawab cepat, mengangkat wajahnya namun tetap menundukkan pandangannya. "Tuan Besar sempat menanyakan keberadaan Anda tadi sore. Beliau khawatir Anda tidak nyaman dengan fasilitas di hotel milik keluarga Anda sendiri ini. Apakah ada sesuatu, atau mungkin seseorang, yang mengganggu kenyamanan Anda dan Nona Nadira malam ini?" Pertanyaan terakhir itu sengaja diucapkan lebih lambat, diiringi lirikan mata setajam silet dari Pak Dharma ke arah Vania dan Dimas. Suhu ruangan seolah turun drastis menembus titik beku. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan membasahi pelipis Dimas. Vania menelan ludahnya sendiri dengan susah payah. Kakinya bergetar hebat di dalam sepatu hak tinggi lubutannya hingga ia harus bersandar pada suaminya agar tidak jatuh pingsan. Raka menoleh pada Vania. Mata kelamnya yang selama berbulan-bulan selalu memancarkan kehangatan seorang sopir yang ramah di depan Nadira, kini menatap Vania dengan ketajaman seekor elang yang siap mencabik mangsanya. Raka perlahan mengangkat tangan kanannya ke atas meja. Tangan yang sama yang baru saja dihina habis-habisan karena kasar dan berkapalan, dan menatap telapak tangannya sendiri sejenak. Kapalan itu adalah jejak dari hobinya, memoles mesin mobil antik, dan terjun langsung mengebor rik minyak di lapangan, bukan dari memegang setir taksi. "Tidak ada yang mengganggu, Pak Dharma," ucap Raka dengan nada rendah dan halus, yang justru terdengar ribuan kali lebih mengancam daripada teriakan kemarahan. Matanya terus mengunci manik mata Vania, yang kini memancarkan teror absolut.
Hanya ada beberapa orang di sini yang lupa bahwa berlian murni yang belum dipoles tetaplah berlian yang tak ternilai harganya. Ia tidak bisa dinilai secara murahan hanya dari kasarnya cangkang luarnya. Raka kemudian memutus kontak matanya dari Fania yang nyaris menangis ketakutan, lalu menatap Nadira yang masih mematung tanpa suara. Raut wajah Raka seketika melunak. Ia tersenyum tipis yang tulus, merengkuh pinggang Nadira dengan lembut namun sangat protektif, menarik CEO logistik yang tengah terguncang itu merapat ke tubuhnya. "Bukan begitu, sayang," bisik Raka pada Nadira, suaranya menggetarkan udara di antara mereka, menandai sebuah titik balik di mana sandiwara malam ini telah berubah menjadi kenyataan yang akan mengubah seluruh hidup mereka berdua. Keheningan yang menggantung di ballroom Hotel Grand Astoria terasa begitu tebal, seolah udara tiba-tiba membeku dan memenjarakan napas setiap orang di dalamnya. Lantunan musik klasik dari string quartet di sudut ruangan yang semula mengalun elegan, kini terdengar seperti gema sumbang dari dunia lain. Fania berdiri kaku, jemarinya yang lentik, dan dililit perhiasan berlian bergetar hebat, hingga gelas sampahnya di tangannya nyaris terjatuh. Wajahnya yang beberapa detik lalu memancarkan arogansi tak tertembus, kini memucat pasibah kapas. Di hadapannya Raka, pria yang baru saja ia caci maki dan tertawakan sebagai kuli rendahan, menatapnya dengan ketenangan yang mematikan. Postur tubuh Raka berubah. Ia tidak lagi membungkuk seperti sopir yang canggung, melainkan berdiri tegak dengan aura seorang penguasa absolut. "Maaf, Pak Dharma." Suara Raka memecah keheningan, berat, tajam, dan penuh wibawa. Ia sama sekali tidak menoleh pada pria paruh baya yang masih menunduk hormat di dekatnya. Pandangan Raka terkunci lurus pada Dimas, suami Fania, yang kini tampak seperti seseorang yang baru saja dihempaskan ke dasar jurang. Saya rasa ada sedikit kesalahpahaman di meja ini mengenai standar, kelas, dan integritas. Dimas menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai merembes, membasahi kerah kemeja sutra mahalnya. "Tuan Raka, saya sungguh tidak tahu, bahwa saya adalah pemilik tempat ini," potong Raka. Senyum tipis yang tak mencapai matanya tersungging, memberikan kesan intimidasi yang luar biasa. "Tentu saja Anda tidak tahu, Dimas. Sama seperti Dewan Direksi Bank Sentral Nusantara, tidak tahu tentang penggelapan dana kredit fiktif yang Anda sahkan bulan lalu di cabang Sudirman, bukan?" Udara seakan tersedot habis dari paru-paru Fania. Ia menoleh tajam pada suaminya dengan mata membelalak ngeri. "Dimas, apa maksudnya ini? Kredit fiktif apa?" Raka melangkah maju, memangkas jarak. Aura dominannya menyapu bersih sisa-sisa kesombongan pasangan itu. "Kalian berdiri di sini, berbicara soal kelas dan derajat. Kalian menghina Nadira yang bekerja siang malam, membangun perusahaannya dari nol dengan keringat, darah, dan kejujuran. Sementara kalian, kekayaan yang kalian pamerkan malam ini dibangun di atas kebusukan dan uang nasabah." Raka melirik jam tangan mewahnya, jam Vacheron Konstantin asli yang tadi Fania kira barang bajakan. "Saya beri Anda waktu 24 jam untuk menyerahkan diri ke otoritas internal bank Anda, Dimas. Atau besok pagi, firma hukum keluarga Adi Pratama yang akan memastikan Anda membusuk di penjara dengan tuntutan manipulasi perbankan." Dimas terhuyung mundur, kakinya tersandung kaki kursi, hingga ia nyaris menabrak pelayan yang melintas. Tanpa berani menatap mata Raka maupun tamu lain, ia menarik lengan Fania dengan kasar. Ia menyeret istrinya yang masih tergagap kebingungan, menangis, dan menahan malu keluar dari ballroom. Bisik-bisik para tamu langsung meledak menjadi dengungan liar, namun Raka menulikan telinganya. Ia berbalik, menatap Nadira yang masih mematung dengan mata berkaca-kaca karena terguncang. "Ayo kita pergi dari sini," bisik Raka lembut, sangat kontras dengan nada dinginnya barusan. Ia mengulurkan tangannya, telapak tangan dengan kapalan kasar yang menjadi bukti penyamarannya selama berbulan-bulan. Kini terasa seperti jangkar keselamatan bagi kewarasan Nadira. Di dalam kabin Rolls-Royce Phantom, milik keluarga Adi Pratama yang kedap suara, aroma kulit premium dan kayu eboni menguar tajam. Nadira duduk dengan punggung tegak, menatap jalanan ibu kota yang basah oleh sisa hujan melalui kaca jendela. Jantungnya masih berdegup tak karuan.
Otaknya bekerja keras memproses realitas. Pria di sebelahnya, sopir yang ia gaji bulanan, yang sering ia omeli karena terlambat menjemput, adalah pewaris tunggal kerajaan bisnis raksasa di negeri ini. Kamu membohongiku, desis Nadira. Suaranya bergetar antara marah, bingung, dan lega. 3 bulan ia mempekerjakan pria ini. Mengapa seorang triliuner rela mencuci mobilnya dan membelikannya kopi di pagi buta? 3 bulan, Raka. Untuk apa semua sandiwara ini? Raka menghela napas panjang, menyandarkan kepalanya di jok mobil yang empuk. Aku muak, Nad. Aku muak dengan lintah-lintah sosial yang mendekatiku hanya karena embel-embel nama Adi Pratama. Wanita yang tersenyum padaku hanya karena melihat saldo rekeningku. Dan pria yang menjilatku demi investasi. Aku ingin melihat dunia dari kacamata orang biasa. Aku sengaja membiarkan tanganku kapalan bekerja kasar, demi mencari seseorang yang menilaiku dari integritas, bukan dompetku. Raka menoleh perlahan, menatap mata Nadira lekat-lekat menembus kegelapan kabin. Dan aku menemukanmu, bos tangguh yang menjunjung tinggi kejujuran, yang berani melawanku saat aku salah, namun tetap memanusiakan aku. Nadira memalingkan wajahnya, menyembunyikan semburat merah yang tiba-tiba menjalar di pipinya. Tetap saja, ini gila. Lalu sekarang apa? Kau sudah membuka penyamaranmu. Sekarang, rahang Raka mengeras, matanya memancarkan ketegasan. Kita harus membersihkan nama perusahaanmu dari benalu sungguhan. Besok pagi, ikut aku ke kantor pusat Adi Pratama. Ada pertarungan bisnis sesungguhnya yang harus kita selesaikan. Keesokan paginya, Menara Adi Pratama menjulang angkuh menembus awan kelabu Jakarta. Udara di dalam lobi berlapis marmer hitam itu terasa sangat dingin dan steril. Nadira melangkah di sisi Raka, mengenakan setelan jas abu-abu arang kesayangannya. Tangannya menggenggam tablet berisi data logistik, perusahaannya erat-erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Setiap pasang mata yang mereka lewati menunduk hormat dengan segera saat Raka melintas. Perut Nadira melilit gugup, namun ia menegakkan dagunya, menolak untuk terlihat lemah. Mereka menaiki lift eksekutif dan memasuki ruang rapat direksi di lantai 60. Pintu kayu jati ganda terbuka perlahan, menampilkan meja oval raksasa di mana belasan eksekutif duduk dengan ketegangan yang kentara. Di ujung meja, duduk Hendra Adi Pratama, ayah Raka. Pria parubaya itu memiliki raut wajah keras bak pahatan batu obsidian, dengan tatapan setajam elang yang tengah mengintai mangsa. Dan di sisi kanan Hendra, duduk Selena, pemilik Lintas Nusa, perusahaan logistik raksasa saingan Nadira yang selalu menggunakan cara licik dan koneksi gelap untuk memonopoli rute pengiriman. Selena menyeringai sinis saat melihat kedatangan Nadira, namun seringaian itu mendadak luntur saat menyadari siapa yang membuka pintu dan berjalan berdampingan dengannya. Raka, tumben kau mau menginjakan kaki di kantor dan berdandan layaknya manusia beradab. Suara bariton Hendra menggema, berat dan mengintimidasi. Dan kau membawa orang luar ke dalam rapat tender tertutup dewan direksi kita. Dia bukan orang luar, Pak. Balas Raka dengan ketenangan absolut. Ia menarik kursi untuk Nadira sebelum duduk di sampingnya. Ini Nadira, CEO dari perusahaan logistik yang seharusnya memenangkan tender distribusi blok migas kita di Kalimantan. Selena tertawa sumbang, berusaha menutupi kepanikannya dan memecah ketegangan. Tuan Muda Raka yang terhormat, dengan segala hormat, perusahaan Nadira terlalu kecil untuk menangani skala Adi Pratama Group. Kami di Lintas Nusa telah menyiapkan proposal efisiensi yang menjanjikan pemotongan biaya operasional hingga 25%. Selena menepuk map tebal di depannya dengan penuh percaya diri, menatap Hendra mencari dukungan. Raka tersenyum miring, jemarinya bergerak cepat mengetuk layar tabletnya. Sedetik kemudian, layar proyektor raksasa di belakang ayahnya menyala, menampilkan deretan angka, foto dokumen rahasia, dan grafik yang berwarna merah menyala. Pemotongan biaya 25%? Ulang Raka, suaranya sedingin es. Tentu saja bisa. Karena Lintas Nusa memotong standar keamanan armada.
Kalian menyuap petugas pelabuhan untuk memalsukan berat muatan demi menghindari pajak, dan memberikan polis asuransi fiktif kepada para supir truk yang mempertaruhkan nyawa di jalan. Ini data manifestasi dan audit internal yang bocor dari otoritas pelabuhan, Selena. Wajah Selena memucat pasi. Matanya melotot menatap layar yang menampilkan bukti transfer rekening luar negerinya. Itu fitnah. Rekayasa kompetitor kotor. Fitnah. Raka melemparkan sebuah flash disk perak ke atas meja hingga berdentang nyaring memecah keheningan. Di dalamnya ada rekaman pembicaraanmu dengan para pejabat bea cukai korup. Praktik kotormu mungkin bisa menipu dewan direksi yang hanya duduk diam melihat angka akhir di atas kertas, tapi tidak denganku yang turun langsung ke jalanan. Hendra Adipratama menegakkan punggungnya. Suhu ruangan seakan turun belasan derajat saat matanya menyipit marah ke arah Selena. Apa ini benar, Nona Selena? Anda mencoba bermain kotor di proyek Adipratama? Geram Hendra. Suaranya menggetarkan meja. Tanpa mempedulikan Selena yang kini gemetar ketakutan dan tak mampu merangkai kata, Raka menoleh perlahan ke arah Nadira. Ia mengangguk pelan. Nadira, tunjukkan pada mereka bagaimana bisnis logistik yang bermartabat seharusnya dijalankan. Nadira menarik napas dalam-dalam. Semua ketakutan dan keraguannya lenyap tergantikan oleh api semangat yang menyala di dadanya. Dengan ketenangan seorang pemimpin sejati yang telah teruji oleh waktu dan tekanan, ia bangkit berdiri. Suaranya lantang, stabil, dan jernih. Perusahaan kami mungkin belum memiliki armada sebanyak lintas nusa, bapak-bapak sekalian. Namun, yang kami tawarkan adalah transparansi absolut. Nadira menekan tombol presentasinya, menampilkan bagan alur kerja yang sangat rapi. Kami menggunakan sistem pelacakan real-time yang terintegrasi langsung dengan database internal Anda. Kami memberikan asuransi penuh kelas A untuk setiap tetes migas yang diangkut, dan manajemen rute berbasis kecerdasan buatan yang menghemat waktu tempuh 15%, tanpa mengorbankan satupun prosedur keselamatan. Nadira menatap lurus ke arah Hendra Adipratama, tidak gentar sedikit pun. Kami tidak menawarkan janji manis pemotongan biaya yang tidak masuk akal dari hasil korupsi. Kami menawarkan integritas kerja, perlindungan untuk aset triliunan Anda, dan kemitraan jangka panjang yang bersih dari risiko skandal hukum yang bisa menghancurkan reputasi Adipratama. Keheningan kembali menyelimuti ruang rapat raksasa itu. Namun kali ini, bukan karena ketegangan, melainkan karena rasa hormat yang murni. Para eksekutif senior saling bertukar pandang penuh kekaguman. Hendra menyandarkan tubuh besarnya ke kursi kulitnya, menatap Nadira dengan penilaian yang sama sekali baru. Pria tua yang sangat konservatif dan keras kepala itu terdiam cukup lama, sebelum perlahan-lahan menganggukkan kepalanya. Kejujuran dan integritas, gumam Hendra pelan. Matanya kemudian beralih menatap putra tunggalnya dengan kilat kebanggaan yang sangat jarang ia perlihatkan. Dua hal yang semakin mustahil dicari dalam dunia bisnis, dan dalam memilih rekan hidup. Selena menunduk dalam-dalam, mengemasi barang-barangnya dengan tangan gemetar, menyadari kekalahannya yang memalukan dan telak. Sementara itu, di bawah meja rapat yang tersembunyi dari pandangan para eksekutif, Raka meraih tangan Nadira. Ia menggenggam telapak tangan wanita itu erat-erat, menyalurkan kehangatan. Nadira menoleh ke bawah, lalu menatap mata Raka. Di sana, ia tidak menemukan kepura-puraan. Ia menemukan seorang pria yang menatapnya penuh kekaguman dan rasa hormat yang mendalam. Di tengah arena pertarungan bisnis elit yang kejam dan penuh tipu daya ini, Nadira membuktikan bahwa ia bisa berdiri tegak, memenangkan pertempuran tanpa harus mengorbankan jati dirinya. Ruangan kerja Hendra Adipratama yang terletak di lantai 60 menara pusat itu diselimuti keheningan yang tebal. Suara detak jam lantai antik bergema perlahan, seolah menghitung setiap tarikan napas di ruangan yang didominasi aroma kayu mahoni dan embusan pendingin udara yang menggigit kulit. Di balik meja marmer raksasanya, ayah Raka duduk dengan postur tegak, sepasang mata elangnya menatap lurus ke arah Nadira dengan tatapan mengintimidasi. Jadi, suara bariton Hendra akhirnya memecah keheningan, memantul di dinding kaca yang menampilkan kerlap-kerlip lampu kota Jakarta di bawah sana.
Sebuah perusahaan logistik menengah. Tidak ada dukungan konglomerasi di belakangmu. Tidak ada koneksi politik. Hanya kerja keras dan apa yang putraku sebut sebagai integritas tak tertandingi. Nadira menelan ludah. Jantungnya bergemuruh hebat, menggedor tulang rusuknya, namun ia memaksa dagunya tetap terangkat. Ia adalah CEO yang terbiasa bertarung di lapangan keras. Ia tidak akan gemetar sekarang. Benar, Pak Hendra. Kami mungkin bukan yang terbesar di negara ini, tapi transparansi dan efisiensi kami adalah jaminan. Anda telah melihat sendiri laporannya saat Selena mencoba menjatuhkan kami dalam rapat tadi. Hendra menyandarkan punggung ke kursi kulitnya. Pandangannya beralih pada Raka yang berdiri di sisi kanan Nadira, memancarkan aura protektif, dengan kedua tangan masuk ke dalam saku celana bahan mahalnya. Tangan itu, Nadira ingat betul, adalah tangan kasar berkapalan yang sama, yang menyetir mobilnya selama 3 bulan terakhir. Raka, tegur Hendra. Nadanya penuh peringatan tajam. Menyamar menjadi sopir, membiarkan dirimu disuruh-suruh, merendahkan martabat keluarga hanya untuk sebuah eksperimen sosial yang kekanak-kanakan? Ini bukan eksperimen, Papa, potong Raka tegas. Suaranya tenang, namun membawa ketegasan baja yang membuat Nadira seketika merinding. Ini tentang menemukan kebenaran di luar gelembung kekayaan kita. Dunia kita dipenuhi oleh orang-orang seperti Vania, Dimas, atau Selena. Orang-orang yang tersenyum manis di depan, namun memegang belati di belakang. Mereka menyembah nama Adi Pratama. Tapi Nadira, dia mempekerjakan saya, menghargai saya sebagai manusia seutuhnya, dan bahkan berdiri membela saya ketika rekannya menghina status saya sebagai sopir. Raka melangkah maju, meletakkan tangannya di atas sandaran kursi Nadira. Sentuhan ringan itu seolah menyalurkan kehangatan ke bahu Nadira yang sedari tadi kaku oleh ketegangan. Aku butuh mitra bisnis untuk perusahaan ini, sekaligus mitra hidup untukku sendiri. Seseorang yang tidak silau pada hartaku, tapi melihat nilai diriku yang sebenarnya. Dan aku telah menemukannya. Keheningan kembali meraja. Hendra menatap putranya lama, mencari keraguan di kedalaman mata Raka, namun yang ia temukan hanyalah keyakinan absolut. Perlahan, garis-garis keras di wajah pria parubaya itu mengendur. Sebuah helaan napas panjang lolos dari bibirnya. Kau keras kepala seperti ibumu, gumam Hendra pada akhirnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat membentuk senyuman tipis yang sangat langka. Ia menautkan jemarinya dan kembali menatap Nadira. Nadira, saya adalah pria kolot. Saya terbiasa menilai orang dari asal-usul, silsilah, dan angka di rekening mereka. Tapi, melihat bagaimana kamu mempertahankan harga dirimu tanpa menjatuhkan orang lain, dan bagaimana kamu mengubah putra saya menjadi pria yang berani mengambil sikap, saya rasa keluarga Adi Pratama akan sangat diuntungkan memiliki wanita setangguh kamu. Mata Nadira sedikit melebar. Itu adalah sebuah persetujuan mutlak. Sebuah pengakuan dari salah satu orang paling ditakuti di dunia bisnis Asia. Terima kasih, Pak Hendra. Saya sangat menghargainya, ucap Nadira tulus. Sekarang keluarlah dari ruanganku. Bawa urusan asmara kalian ke tempat lain. Aku masih harus membaca sisa dokumen audit Selena yang berantakan ini. Ucap Hendra sambil mengibaskan tangan. Kembali memfokuskan diri ke tumpukan map di mejanya. Saat pintu kayu berukir itu tertutup di belakang mereka, Nadira akhirnya bisa menghembuskan napas panjang yang sedari tadi ditahannya. Tubuhnya sedikit terhuyung akibat adrenalin yang tiba-tiba merosot, namun lengan kokoh Raka dengan sigap menahan pinggangnya. Kau tidak apa-apa? Bisik Raka. Nadanya melembut seketika, jauh berbeda dari intonasi dingin yang ia gunakan saat menghancurkan argumen Selena beberapa jam yang lalu. Rasanya aku masih bermimpi. Gumam Nadira, mendongak menatap wajah pria di hadapannya. Semua ini terlalu gila, Raka. Dari drama malam reuni Grand Astoria Vania, sampai persetujuan ayahmu. Raka tersenyum tipis, lalu meraih tangan Nadira dengan lembut. Kulit telapak tangannya yang kapalan bergesekan dengan jemari Nadira. Mari kita cari udara segar. Raka menuntun Nadira menaiki lift khusus menuju taman atap gedung Adi Pratama.
Begitu pintu lift terbuka, angin malam Jakarta langsung menyapa wajah mereka, membawa aroma samar melati dari pot-pot tanaman dan bau khas aspal kota yang mendingin. Lampu-lampu kota membentang layaknya lautan bintang emas di bawah kaki mereka. Tempat itu terisolasi dari bisingnya klakson dan deru mesin. Sebuah oase sunyi di langit ibu kota. Nadira menyilangkan tangan di depan dada, mengusap lengannya sendiri yang meremang. Pikirannya masih berputar liar memproses segalanya. "Kau membohongiku selama 3 bulan," ucap Nadira perlahan, tanpa menatap Raka. Suaranya terdengar rapuh di udara terbuka. "Aku merasa sangat bodoh. Aku membayarmu, memberimu bonus 6 bulan gaji untuk pura-pura jadi suamiku selama 5 jam. Raka melangkah mendekat, berdiri tepat di samping Nadira, ikut menatap cakrawala malam. "Aku tidak membohongimu tentang siapa aku sebenarnya, Nadira. Sopir yang mendengarkanmu menangis di kursi belakang karena tekanan keluargamu. Pria yang membawakan kopimu setiap pagi. Pria yang diam-diam mengagumi ketangguhanmu saat kau menghadapi klien sulit. Itu semua adalah aku, Raka. Bukan sekadar nama belakangku, bukan uangku." Dengan gerakan pelan, Raka merogoh saku dalam jasnya. Tangannya menarik selembar kertas yang terlipat rapi. Kertas itu adalah kontrak konyol yang Nadira buat sebelum malam reuni. Kontrak sewa suami pura-pura. Klausul nomor 4. Raka membaca dengan suara rendah yang mengalun di telinga Nadira. Pihak kedua harus bersikap layaknya suami yang mencintai pihak pertama tanpa batas, menatap pihak pertama dengan penuh kasih sayang, dan melindungi pihak pertama dari segala gangguan sosial. Nadira tersipu malu. Telinganya memanas mengingat betapa putus asa dan nekatnya ia saat mengetik draft itu. "Hentikan, Raka. Buang saja kertas itu." Bukannya membuang, Raka menatap Nadira dalam-dalam. Matanya memancarkan intensitas yang mengunci napas Nadira. "Aku melanggar kontrak ini, Nadira." "Maksudmu?" "Di sini tertulis, semua sikap kasih sayang dan perlindungan itu hanya berlaku selama 5 jam. Suara Raka mulai bergetar oleh emosi yang sedari tadi ditahannya. Ia merobek kertas itu menjadi 2, lalu 4, membiarkan serpihan putihnya terbang perlahan terbawa angin malam. "Aku tidak bisa melakukannya hanya untuk 5 jam, dan aku tidak pernah melakukannya karena kau membayarku." Nadira tertegun kaku. Angin bertiup menyibakkan rambutnya, namun Raka menyingkirkan helaian rambut itu dari wajah Nadira. Jemarinya membelai pipi wanita itu dengan kelembutan yang menyesakkan dada. Jantung Nadira berdegup semakin kencang, menutupi segala suara bising dari jalan raya di bawah sana. "Nadira," panggil Raka. Suaranya kini terdengar begitu rapuh dan jujur. "Di dunia yang penuh dengan kepalsuan, kau adalah satu-satunya realita yang kutemukan. Kau melihatku saat orang lain hanya melihat seragamku. Kau tangguh menghadapi kejamnya duniamu. Tapi malam ini, izinkan aku menjadi tempatmu meletakkan semua beban itu." Secara perlahan, Raka mundur 1 langkah, lalu menekuk lutut kanannya di atas lantai taman berumput itu. Nadira refleks menutup mulutnya dengan kedua telapak tangan. Air mata yang sejak tadi mati-matian ditahannya kini menggenang di pelupuk mata. Dari dalam saku jasnya, Raka mengeluarkan sebuah kotak beludru biru tua. Saat kotak itu terbuka, sebuah cincin bertahtakan berlian dengan potongan zamrud berkilau memantulkan pendaran cahaya lampu kota. Cincin itu tidak mencolok, sangat elegan, persis seperti cerminan karakter Nadira. "Aku tidak sedang berpura-pura lagi." Raka mendongak, menatap lurus ke dalam mata coklat Nadira, menyalurkan seluruh ketulusan jiwanya tanpa sisa. Tidak ada kontrak tertulis, tidak ada batas waktu, tidak ada sandiwara untuk membungkam mulut Fania atau siapapun. Ini murni dari seorang pria yang telah jatuh cinta pada integritas, keberanian dan hatimu. "Nadira, maukah kau menikah denganku, menjadi pendampingku, mitramu, dan istriku untuk seumur hidup?" Udara seakan berhenti mengalir di paru-paru Nadira. Ia teringat cemoohan Fania, tekanan mencekik dari keluarganya, dan malam-malam panjang di mana ia menangis sendirian karena merasa harus memikul dunia di atas pundaknya sendirian. Semua rasa sakit itu menguap detik itu juga,
tersapu bersih oleh gelombang cinta yang tak terlukiskan. Pria di hadapannya tidak menawarinya perlindungan semu berbalut harta. Ia menawarkan kemitraan abadi dan rasa hormat yang mendalam. Air mata Nadira akhirnya jatuh mengalir melewati pipinya. Ia mengangguk berulang kali, suaranya nyaris tercekik oleh isak kebahagiaan. Ya, Raka. Tentu saja aku mau. Senyum cerah langsung mekar di wajah Raka. Ia bangkit berdiri dan menyematkan cincin berlian itu di jari manis Nadira yang sedikit bergetar. Logam dingin cincin itu terasa pas, membawa kehangatan baru yang menjalar cepat ke seluruh nadinya. Tanpa membuang waktu, Raka menarik Nadira ke dalam dekapannya, memeluk wanita itu erat-erat seolah menyatukan dua kepingan jiwa yang telah lama terpisah. Nadira membenamkan wajahnya di dada bidang Raka, menghirup dalam-dalam aroma maskulin campuran kayu cedar yang kini menjadi tempat pulangnya. Di bawah langit malam Jakarta yang menjadi saksi bisu, Nadira menyadari satu hal. Sang pewaris telah melamarnya, membuktikan bahwa cinta sejati selalu tahu cara menemukan jalan pada hati yang paling tulus.